Haha, Arnold menatap Chelsea dengan tatapan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Chelsea menampar wajahnya tanpa aba-aba dan membuat dirinya benar-benar terkejut. Tentu saja terkejut. Memangnya siapa yang kalau menampar kasih aba-aba dulu? Ada-ada saja lu Bang Niel. Apa yang kau lakukan Chelsea? Geram Arnold dengan mata membulat dan rahang yang hampir saja jatuh ke atas lantai. Aduh maaf dok, tangan saya kepleset tadi jadi spontan mukul wajah dokter. Habisnya sih, dokter sih senyum-senyum kayak orang kesurupan kan saya jadi takut jadinya. Maaf ya dok, cerocos Chelsea sambil cengengesan dan menggaruk tengkuknya yang tidak gatal itu. Cak, kau pikir ini tempatmu untuk latihan pukul memukul dasar lemot, lemah lunglai? Gerutu Arnold sambil mengusap wajahnya yang terasa berdenyut-denyut karena tamparan dari tangan kecil itu yang justru terasa sangat sakit itu. Kan saya minta maaf dok, saya juga nggak sengaja. Habisnya dokter senyum-senyum seram begitu kan buat saya jadi takut. Saya pikir dokter kesurupan setan di rumah sakit ini. Ucap Chelsea dengan nada sedikit takut. Peletak, dasar gadis ini, gerutu Arnold sambil menyentil kening Chelsea yang berhasil membuat gadis itu meringis kesakitan, bahkan dahinya sampai memerah. Sakit dok, kenapa disentil sih? Ucapnya meringis sambil mengusap keningnya. Cak, kau pikir ini tidak sakit dasar lelet? Sini tanganmu. Ucap Arnold sambil mengambil tangan kiri Chelsea dan menaruhnya di pipinya yang memerah karena tamparan maut dari gadis itu sendiri. Mata Chelsea sampai terbelalak dengan apa yang baru saja dilakukan oleh Arnold, sesuatu yang tak pernah dia bayangkan akan terjadi pada dirinya. Kau rasakan ini panas dan berdenyut dasar lelet, ketus Arnold yang masih memegang tangan Chelsea yang dia taruh di wajahnya. Wajah Chelsea mengatakan semuanya kalau dia sedang gugup saat ini, apalagi jarak mereka begitu dekat. Tapi memang panas sih dok, apa aku memukulnya terlalu kuat tadi? Spontan, pertanyaan itu keluar dari mulut Chelsea. Jadi kau sadar juga kalau kau memukulku terlalu keras tadi? Dasar gadis ini, kau tidak tahu ya betapa mahalnya wajah seorang Arnold yang terkenal dan termasyhur ini? Celutuk Arnold yang masih belum saja melepaskan tangan Chelsea dari wajahnya. Iya dok, saya tahu saya salah, makanya tadi saya minta maaf. Wajah dokter benar-benar panas, pasti itu sangat menyakitkan. Celutuk Chelsea. Iya, kau seperti sedang berusaha untuk menghancurkan rahangku, ketus Arnold. Iya sih, tapi tangan saya dilepas dong dok. Masa iya nangkring di wajah dokter? Ucap Chelsea yang mulai merasa tidak nyaman dengan posisi ambigu mereka saat ini. Cak tidak mau? Dasar gadis buket bunga, kenapa kau tidak bilang kalau kau adalah gadis buket bunga berkacamata dengan rambut keriting yang kuberi buket pernikahan 5 tahun lalu, Tanya Arnold seraya menatap tajam mata Chelsea dan mendekatkan wajahnya ke wajah gadis itu. Jika dilihat dari beberapa sudut pandang mereka terlihat seperti sedang berciuman. Apa? Jadi dokter ingat saya? Bagaimana bisa? Rupa saya saja sudah benar-benar berbeda dari yang dulu. Bagaimana dokter bisa ingat? Seloroh gadis itu dengan tatapan tak percaya. Cak, hanya sekali melihatmu saja saat masuk ke rumah sakit ini. Aku sudah tahu kau siapa, hanya saja aku mendiamkan sampai kamu memperkenalkan dirimu sendiri, Nona Buket Bunga. Bisik Arnold yang membuat Chelsea semakin terbelalak kaget. Padahal dia tidak tahu saja apa yang dikatakan oleh Arnold itu hanya bualan semata yang dia gunakan untuk rencananya yang mulai dia jalankan. Arnold saja tidak mengenal Chelsea saat pertama kali melihatnya masuk ke rumah sakit besar itu. Justru karena Dira menyinggung gadis parfum tempo hari yang membuat Arnold mengingat kembali sosok gadis yang dia beri buket bunga saat pernikahan Ara dan Joel 5 tahun lalu. Jika tidak diingatkan mungkin Arnold tidak akan tahu kalau Chelsea adalah si gadis buket bunga. Jadi dokter sudah mengenal saya sejak saya masuk ke rumah sakit ini? Tanya Chelsea dengan mata terbelalak tak percaya. Yap, aku tentu mengenalmu gadis buket bunga. Siapa yang tidak ingat dengan gadis ceroboh yang setelah 5 tahun berlalu juga masih tetap ceroboh? Ejek Arnold. Hai, dok saya kan gak ceroboh loh. Cuma kadang gak siap aja kalau tiba-tiba dikejutkan. Elak Chelsea. Halah banyak alasan, sekalinya lelet ya lelet. Sekalinya ceroboh ya ceroboh. Ejek Arnold lagi. Iya udah dibilangin gak lelet loh dok. Saya juga cekatan kali, tapi kalau gugup lain cerita. Ucap Chelsea. Sama saja, kan sama-sama lelet. Ucap Arnold.
"Hai, terserah dokter deh. Sekarang tangan saya dilepas dulu," ucap Chelsea berusaha menarik tangannya dari Otnell. Namun yang terjadi berikutnya adalah hal yang akan dia sangat syukuri di masa depan nanti, meski setelah ini dia akan mengamuk. Otnell menarik tangan Chelsea dan memeluknya dengan erat seraya membisikkan sesuatu ke telinga gadis itu. "Chelsea, tolong bantu aku." Suara pria itu tiba-tiba terdengar lirih membuat Chelsea terkejut dengan perubahan nada bicara Otnell yang lebih lembut. Dok, jangan begini, gak enak ditengok orang," ucap Chelsea dengan nada benar-benar gugup. Bahkan Otnell yang memeluknya bisa merasakan degup jantung gadis itu benar-benar kencang saat ini. "Justru harus begini supaya rencanaku berjalan dengan lancar. Haha, kasihan kau kan Richard, jelek ha. Lihat matanya itu sudah persis seperti naga yang siap-siap menyemburkan apinya. Dia terbakar api cemburu. Haha, kasihan sekali dirimu. Ha." Batin Otnell tertawa puas. Dia menatap seorang pria yang berdiri sambil menatap mereka dengan mengepalkan kedua tangannya dan memasang wajah penuh dengan kemarahan dan kekesalan yang sudah membuncah. Sebenarnya saat Chelsea duduk di sana, otak Otnell langsung bekerja akan memanfaatkan Chelsea untuk menyakiti Richard secara mental, dan ternyata alam mengizinkannya. Di saat yang sama, mata Otnell menangkap sosok Richard yang berdiri di dekat tiang bangunan rumah sakit, persis seperti seorang satpam yang sedang mengawasi mereka. Dengan cepat dia mengambil kesempatan itu dan memulai drama luar biasa yang seketika itu muncul di otaknya, dan sukses membuat Richard merasakan serangan api kecemburuan yang dilancarkan oleh Otnell secara bertubi-tubi, mulai dari menatap wajah Chelsea, memegang tangannya, menaruh tangan itu di wajahnya, berpose layaknya orang yang sedang berciuman, dan terakhir memeluk Chelsea dengan seringai licik di wajahnya. Jika sudah psikopat, maka apapun akan dia lakukan untuk menaklukkan lawannya agar kalah di gelanggangan permainan yang sudah dia kuasai sepenuhnya. Sialan, berani-beraninya dia memeluk Chelsea. "Sialan kau Otnell, kurang ajar. Lihat apa yang akan kulakukan. Akan kubuat hidupmu hancur," gelutu Richard. "Dan tadi itu apa? Apa dia sedang mencium Chelsea?" Tidak. Tidak mungkin Chelsea. Jangan sampai jatuh ke tangan dokter psikopat gila itu." Sialan."